Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan segregasi protein. Anggota kelompok kami, yang pertama Lailatul Maghfirah, yang kedua Aqidatul Aisyah, yang ketiga Risma Dwi Sura Retnaning Tias. Sistem endomembran. Sistem endomembran adalah sel eukariotik yang terdiri dari retikulum endoplasma (RE), kompleks Golgi atau badan Golgi, endosom, dan lisosom, tetapi bukan peroksisom. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk vesikel, gelembung yang dibungkus membran kecil. Selanjutnya, komponen-komponen menyusun sistem endomembran. Pertama, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma pertama kali diamati pada akhir abad ke-19. Ketika dicatat bahwa beberapa sel eukariotik, terutama yang terlibat dalam sekresi, mengandung daerah yang diwarnai secara intens dengan pewarna dasar. Signifikasi dari wilayah ini tetap diragukan sampai tahun 1950-an, ketika kekuatan penyelesaian mikroskop elektron diingatkan secara dramatis. Ini memungkinkan ahli biologi sel untuk memvisualisasikan untuk pertama kalinya jaringan rumit membran intraseluler RE dan untuk menyelidiki peran RE dalam proses seluler. Retikulum endoplasma adalah jaringan yang berkelanjutan dari kantung pipih tubulus dan vesikula terkait yang membentang di seluruh sitoplasma sel eukariotik. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Satu, retikulum endoplasma RE kasar ditandai dengan ribosom yang menempel pada sisi sitosol membran. RE kasar bertabur ribosom. RE kasar terlibat dalam biosintesis dan pemrosesan protein. Ribosom yang melekat pada sisi sitosol dari membran RE kasar bertanggung jawab untuk mensintesis protein yang terkait membran dan protein yang dapat larut untuk sistem endomembran. Selain perannya dalam biosintesis rantai polipeptida, retikulum endoplasma kasar adalah tempat untuk beberapa proses lain termasuk langkah awal penambahan dan pemrosesan gugus karbohidrat menjadi glikoprotein, pelipatan polipeptida, pengenalan dan penghilangan lipatan yang salah polipeptida, dan perkaitan protein multimerik. Yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE halus. Tidak adanya ribosom yang menempel pada membran, bintik-bintik hitam di dekat RE halus tampak seperti butiran glikogen. RE halus terlibat dalam detoksifikasi obat, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan biosintesis steroid. Dalam sel eukariotik, RE adalah sumber utama lemak membran termasuk fosfolipid dan kolesterol. Memang sebagai besar enzim dibutuhkan untuk biosintesis. Biosintesis asam lemak untuk membran molekul fosfolipid terjadi di sitoplasma dan penggabungan dibatasi pada lapisan tunggal membran RE yang menghadap ke sitosol. Membran sel tentu saja bersifat fosfolipid. Fungsi dari retikulum endoplasma: 1. Sebagai penampungan sintesis protein untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. 2. Tempat sintesis lemak dan protein. 3. Menawarkan racun detoksifikasi misalnya RE yang ada dalam sel hati. 4. Jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul dari bagian sel. Yang kedua ada kompleks Golgi atau badan Golgi, mendapatkan namanya dari Camillo Golgi, ahli biologi Italia yang pertama kali mendeskripsikannya pada tahun 1898. Ia melaporkan bahwa sel-sel saraf yang direndam dalam osmium tetroksida menunjukkan endapan osmium dalam jaringan seperti benang yang mengelilingi nukleus. Reaksi penawaran yang sama ditunjukkan dengan berbagai jenis sel dan logam berat lainnya. Namun, tidak ada struktur seluler yang dapat diidentifikasi yang jelas penawaran tersebut. Akibatnya, sifat sebenarnya keberadaan kompleks Golgi tetap kontroversial sampai tahun 1950-an ketika keberadaannya
akhirnya dikonfirmasi dengan mikroskop elektron. Kompleks Golgi adalah rangkaian membran pipi yang dibatasi cisternae, kantong terbentuk cangkram yang ditumpuk bersama. Kompleks Golgi memainkan peran sentral selaput dan perdagangan protein dalam sel. Kompleks Golgi, tumpukan Golgi terdiri dari sejumlah kecil cis wajah, vesikula transisi yang datang dari sekering Re dengan membran cis G trans wajah. Vesikula transportasi muncul dengan tunas dan trans jaringan Golgi. Golgi stack, organel ini sebenarnya adalah struktur dinamis. Setiap tumpukan Golgi memiliki dua sisi yang berbeda atau wajah. Itu wajah cis yang diarahkan ke UGD. Kompartemen Golgi yang paling dekat dengan UGD adalah jaringan tubulus pipi yang dibatasi membran yang disebut sebagai cis jaringan Golgi. Fungsi kompleks Golgi adalah 1. Tempat sintesis poliskarida seperti mucus lendir, selulosa, hemiselulosa, dan pektin penyusun dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk membran plasma. 3. Menambahkan glioksilat pada protein sehingga terbentuk glikoprotein. 4. Sebagai organel sekresi pengeluaran dengan cara eksositosis. 5. Membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel seperti protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. 6. Membentuk glikopida. 7. Membentuk dinding sel tubuh. 8. Membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang ketiga ada endosom. Endosom membantu terbentuknya lisosom, yang merupakan organel yang bertanggung jawab untuk mencerna bahan yang tertelan dan komponen intraseluler yang tidak dibutuhkan. Endosom awal adalah situs pemilihan dan daur ulang bahan ekstraseluler yang dibawa ke dalam sel oleh endositosis. Endosom awal terus memperoleh protein lisosom dari TGN dan matang untuk membentuk endosom akhir yang kemudian berkembang dengan lisosom. Seiring waktu, endosom awal matang untuk membentuk endosom akhir. Endosom akhir adalah organel yang memiliki hidrolas asam lengkap tetapi tidak terlibat dalam aktivitas pencernaan. Yang keempat ada lisosom. Lisosom ditemukan pada awal 1950-an oleh Christian de Duve dan rekan-rekannya. Sentrifugasi diferensial membuat para peneliti menyadari bahwa asam fosfatase yang awalnya dianggap berada di mitokondria ternyata terkait dengan kelas partikel yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Bersama dengan asam fosfatase, organel baru mengandung beberapa enzim hidrolitik lainnya, termasuk glukuronidase, deoksiribonuklease, ribonuklease, dan protase. Karena perannya yang nyata dalam lisis seluler, de Duve menyebut organel yang baru ditemukan ini adalah lisosom. Lisosom adalah organel dari sistem endomembran yang mengandung enzim pencernaan yang mampu mengdegrasi semua kelas untuk makromolekul biologis, lipid, karbohidrat, asam nukleat, dan protein. Daftar enzim lisosom telah berkembang pesat sejak karya asli de Duve, tetapi semuanya memiliki sifat yang sama. Lisosom berkembang dari endosom. Enzim lisosom disintesis oleh ribosom yang melekat pada Re kasar dan ditranslokasi melalui pori di membran Re ke dalam lumen Re sebelum diangkat ke kompleks Golgi. Langkah terakhir dalam perkembangan lisosom adalah aktivasi asam hidrolas yang terjadi saat enzim dan substratnya bertemu dengan lingkungan yang lebih asam. Ada dua cara sel eukariotik menyelesaikan langkah ini. Enzim lisosom penting untuk beberapa proses pencernaan yang berbeda. Lisosom penting untuk aktivitas seluler yang beragam seperti nutrisi, pertahanan, daur ulang komponen seluler, dan diferensiasi. Kita dapat membedakan proses pencernaan yang bergantung pada enzim lisosom berdasarkan lokasi aktivitasnya
dan berdasarkan asal bahan yang dicerna. Baik, materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang retikulum endoplasma beserta fungsinya. Retikulum endoplasma atau yang biasa disingkat sebagai RE adalah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung menyambung dan terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus. Retikulum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti jaringan, sedangkan endoplasma secara sederhana berarti di dalam sitoplasma. Jaring-jaring pada endoplasma adalah berupa jaringan keping kecil-kecil yang tersebar lepas di antara selaput-selaput di seluruh sitoplasma. RE disebut sebagai kantung yang dibatasi oleh membran RE cisternae, dan ruang yang dilingkupinya disebut RE lumen. Oleh karena itu, RE terdiri dari jejaring yang berbentuk tubulus dan kantung bermembran yang disebut sebagai sisterna atau tempat penampungan cairan. Membran RE memisahkan kompartemen internal RE yang disebut sebagai lumen RE atau ruang sisterna dari sitosol. RE ini merupakan membran yang bersifat lipoprotein dan terdapat di dalam sitoplasma yang terletak di antara membran inti dengan membran sitoplasma. RE pertama kali diamati pada abad akhir ke-19-an. Catatan pada waktu itu menunjukkan bahwa beberapa sel eukariotik, terutama yang terlibat dalam sekresi, mengandung daerah yang diwarnai secara intens dengan pewarna dasar. Signifikansi dari bentuk, letak RE, dan daerah yang diwarnai secara intens pada sel eukariotik tetap diragukan sampai pada tahun 1950-an. Akhirnya, setelah kekuatan penyelesaian pembuatan mikroskop elektron telah ditingkatkan, para ahli biologi sel memvisualisasikan untuk pertama kalinya jaringan rumit yang membentuk intraseluler RE dan menyelidiki peran RE dalam proses seluler. Beberapa peran atau fungsi dari RE dalam proses seluler yaitu yang pertama menjadi tempat penyimpanan kalsium. Bila sel berkontraksi, maka kalsium akan dikeluarkan dari RE menuju ke sitosol. Yang kedua, memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Lalu yang ketiga yaitu untuk mensintesis lemak dan juga kolesterol. Ini terjadi di dalam sel hati. Lalu yang keempat yaitu tempat transportasi molekul-molekul. Dan yang kelima, menetralkan racun atau yang biasa dikenal sebagai detoksifikasi. Contohnya dari detoksifikasi yaitu RE yang ada di dalam sel hati. Dari beberapa peran RE tersebut, retikulum endoplasma dibagi menjadi dua jenis dasar yang berbeda dalam struktur dan fungsinya, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar atau RE kasar memiliki struktur membran yang biasanya berbentuk lembaran pipi yang besar. RE kasar terlibat dalam biosintesis dan pemrosesan protein. Pada RE kasar terdapat ribosom yang melekat pada sisi sitosol membran RE yang bertugas untuk mensintesis protein yang terikat oleh membran dan protein yang dapat larut dalam sistem endomembran. Untuk menjalankan fungsi sintesis protein, ribosom harus terikat dengan mRNA yang berisi informasi tentang urutan asam amino yang akan disintesis membentuk polipeptida. Satu kelompok ribosom yang terdiri lebih dari 10 ribosom dapat terikat pada satu untaian mRNA untuk melakukan sintesis protein. Kelompok ribosom ini dinamakan sebagai poliribosom atau polisom. Retikulum endoplasma kasar adalah tempat untuk beberapa proses lain, termasuk langkah awal penambahan dan pemrosesan gugus karbohidrat menjadi glukoprotein, pelipatan polipeptida, pengenalan dan penghilangan lipatan yang salah pada polipeptida, dan perakitan protein multimerik. Sehingga protein-protein tersebut menjadi bahan untuk pembentukan sel integral dan lemak pada membran. Kebanyakan protein tersebut tidak diperlukan
tidak diperlukan sel dalam jumlah banyak dan biasanya akan dikeluarkan dari sel. Contoh protein tersebut adalah berupa enzim dan juga hormon. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus atau RE halus memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan RE kasar, yaitu karena tidak adanya ribosom yang menempel pada membran. RE halus pada umumnya berbentuk struktur tubular atau pipa-pipa kecil yang saling terhubung. Meskipun adanya perbedaan tersebut, RE kasar dan juga RE halus bukanlah organel yang terpisah. Keduanya merupakan suatu organel kesatuan yang saling terhubung. Pada RE halus terdapat sejenis RE khusus yang ditemukan pada sel otot lurik. RE ini dinamakan sebagai RE sarkoplasmik. Yang membedakan RE sarkoplasmik dari RE halus adalah kandungan proteinnya. RE halus mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium. RE sarkoplasmik berperan dalam pemicu kontraksi otot. Retikulum endoplasma halus terlibat dalam proses detoksifikasi obat, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan biosintesis steroid. Yang pertama, pada detoksifikasi obat, seringkali melibatkan katalis enzim hidroksilasi karena penambahan gugus hidroksil ke obat hidrofobik, yang membuatnya lebih mudah larut dan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Hidroksilasi molekul akseptor organik biasanya dikatalisis oleh protein sitokrom P450. Protein ini ditemukan pada sel RE halus yang ada pada sel hepatosit atau sel hati, karena pada sel hepatosit ini terdapat banyak obat yang dapat didetoksifikasinya. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. RE halus pada hepatosit atau sel hati juga terlibat dalam pemecahan enzimatik dari glikogen yang disimpan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya glukosa 6-fosfatase yang merupakan enzim yang terikat dengan membran pada RE. Enzim ini melimpah di hati karena peran utama hati adalah menjaga kadar glukosa dalam darah relatif konstan. Hati menyimpan glukosa sebagai glikogen dalam butiran yang berhubungan dengan RE halus. Yang ketiga, sebagai proses penyimpanan kalsium yang terjadi di retikulum sarkoplasma yang ditemukan pada sel otot. Retikulum sarkoplasma ini terdapat pada retikulum endoplasma halus yang berspesialisasi dalam penyimpanan kalsium. Dalam sel ini, lumen RE mengandung protein pengikat kalsium konsentrasi tinggi. Di dalam sel otot, membran RE halus yang terspesialisasi banyak memompa ion-ion kalsium dari sitosol ke dalam lumen RE. Ketika sel otot tersebut dirangsang oleh impuls saraf, ion-ion kalsium membanjiri lintasan membran RE yang kembali ke arah sitosol dan kemudian memicu terjadinya kontraksi sel otot tersebut. Sedangkan pada jenis sel yang lainnya, pelepasan ion kalsium dari RE halus memicu respon yang berbeda-beda. Yang keempat, pada proses biosintesis steroid. Retikulum endoplasma halus dalam sel tertentu adalah tempat biosintesis kolesterol dan juga hormon steroid, seperti kortisol, testosteron, dan juga estrogen. Retikulum endoplasma halus mengandung sejumlah protein monooksigenase P450 yang penting tidak hanya pada dalam sintesis kolesterol, tetapi juga dalam konversinya menjadi hormon steroid melalui hidroksilasi. Dari kedua jenis RE, baik dari RE kasar maupun RE halus, terdapat di sebagian besar dari sel eukariotik. Tetapi pada sel eukariotik tersebut terdapat variasi yang cukup besar dalam jumlah yang relatif setiap jenisnya, tergantung pada aktivitas sel tertentu.
Sel yang terlibat dalam biosintesis protein sekretory seperti sel hati dan sel yang memproduksi enzim pencernaan cenderung memiliki jaringan retikulum endoplasma kasar yang sangat menonjol. Sedangkan sel yang memproduksi hormon steroid seperti di testis atau ovarium mengandung jaringan retikulum endoplasma halus. Segregasi protein. Apa sih segregasi protein? Segregasi protein adalah pemisahan protein. Proses segregasi protein. Sel memiliki miliaran molekul protein yang mewakili sedikitnya 10.000 jenis polipeptida, dan setiap polipeptida harus menemukan jalannya ke lokasi yang sesuai di dalam sel atau bahkan keluar dari sel. Terlepas dari keberadaan ribosom inti, jelas bahwa sebagian besar sintesis polipeptida terjadi pada ribosom sitoplasma setelah mRNA diekspor melalui pori-pori inti. Setelah tiba di sitoplasma, mRNA ini menjadi terkait ribosom bebas atau ribosom yang tidak melekat pada membran apapun. Kemudian, dua jalur utama untuk mengarahkan produk polipeptida yang baru terbentuk mulai menyimpang. Jalur pertama digunakan oleh ribosom yang mensintesis polipeptida yang ditujukan untuk sistem endomembran atau untuk diekspor dari sel. Ribosom semacam itu melekat pada membran RE pada awal proses translasi, dan rantai polipeptida yang tumbuh kemudian ditransfer melintasi atau dalam kasus protein membran integral dimasukkan ke dalam membran RE saat sintesis berlangsung. Transfer polipeptida ke RE disebut impor kotranslasional karena pergerakan polipeptida melintasi atau ke dalam membran RE secara langsung digabungkan dengan proses translasi. Pengangkutan protein semacam itu selanjutnya dari RE ke tujuan akhirnya dilakukan oleh berbagai vesikel membran dan kompleks Golgi. Jalur alternatif digunakan untuk polipeptida yang ditujukan untuk sitosol atau mitokondria, kloroplas, peroksisom, dan interior inti atau nukleus. Ribosom yang mensintesis polipeptida jenis ini tetap berada di dalam sitosol, tidak terikat pada membran apapun. Setelah translasi selesai, polipeptida dilepaskan dari ribosom dan tetap berada di sitosol sebagai tujuan akhirnya, atau diambil oleh organel yang sesuai. Penyerapan oleh organel dari polipeptida lengkap tersebut memerlukan adanya sinyal penargetan khusus yang disebut impor pasca penerjemahan atau post-translasional. Impor kotranslasi. Impor kotranslasi adalah langkah pertama dalam jalur pertama untuk mengirimkan protein yang baru disintesis ke berbagai lokasi dalam sistem endomembran. Ribosom menempel pada membran RE, kemudian mensintesis polipeptida yang ditujukan untuk sistem endomembran atau untuk diekspor dari sel. Saat sintesis berlanjut, polipeptida yang baru terbentuk ditransfer melintasi membran RE. Polipeptida tetap berada di RE atau diangkut melalui berbagai vesikel ke kompartemen lain dari sistem endomembran. Protein membran integral dimasukkan ke dalam membran RE, kemudian dilepaskan ke dalam lumen RE. Proses disintesis pada ribosom yang melekat pada membran RE langsung masuk ke lumen RE. Vesikel yang mengandung ribosom diisolasi dan diinkubasi dengan asam amino radioaktif untuk melabeli rantai polipeptida yang baru dibuat. Selanjutnya, sintesis protein dihentikan dengan menambah puromisin, yang juga menyebabkan rantai polipeptida yang baru terbentuk dilepaskan dari ribosom. Partikel pengenalan sinyal atau SRP mengikat ribosom mRNA polipeptida kompleks dengan membran RE. Mekanisme sinyal impor kotranslasional. 1. SRP mengikat ribosom ke struktur khusus dalam membran RE yang disebut translokon karena melakukan translokasi polipeptida melintasi membran RE. 2. SRP pertama-tama mengikat reseptor SRP, memungkinkan ribosom menjadi melekat pada reseptor ribosom.
Selanjutnya, GTP mengikat SRP dan reseptor SRP membebaskan translasi dan menyebabkan transfer urutan sinyal ke protein pori, yang saluran pusatnya terbuka saat urutan sinyal dimasukkan. 3. GTP kemudian dihidrolisis disertai dengan pelepasan SRP. 4. Saat polipeptida memanjang, ia melewati lumen RE dan sinyal peptidase memotong urutan sinyal yang dengan cepat terdegradasi. 5. Urutan sinyal dibelah oleh peptidase sinyal sebagai polipeptida memanjang dan berpindah ke dalam lumen RE. 6. Polipeptida terakhir dilepaskan ke dalam lumen RE. Saluran translokon ditutup dan ribosom terlepas dari membran RE. Pelipatan protein dan kontrol kualitas berlangsung di RE. Setelah polipeptida dilepaskan ke dalam lumen RE, mereka melipat menjadi bentuk akhirnya, dan dalam beberapa kasus berkumpul dengan polipeptida lain untuk membentuk protein multisubunit. Pendamping molekuler memfasilitasi pelipatan dan perakitan ini. Pendamping yang paling melimpah di lumen RE adalah anggota dari keluarga pendamping HSP70 yang dikenal sebagai BIP, singkatan dari dua protein pengikat. BIP bertindak dengan mengikat daerah hidrofobik rantai polipeptida, terutama ke daerah yang diperkaya dengan asam amino triptofan, fenilalanin, dan leucin. Lipatan disertai dengan pembentukan ikatan disulfida antara sistein yang terletak di berbagai daerah rantai polipeptida. Reaksi ini difasilitasi protein disulfida isomerase enzim yang ada di lumen RE, yang mengkatalisis pembentukan dan putusnya ikatan disulfida antar residu sistein. Isomerase protein disulfida mulai bekerja sebelum sintesis polipeptida yang baru terbentuk selesai, memungkinkan berbagai kombinasi ikatan disulfida diuji sampai pengaturan yang paling stabil ditemukan. Protein yang dilepaskan ke lumen RE ditujukan ke kompleks Golgi, vesicle secretory, lisosom atau kembali ke RE. Setelah polipeptida dilepaskan ke dalam lumen RE, diglikosilasi dan dilipat, polipeptida dikirim ke tujuannya di dalam sel. Perhentian pertama dalam jalur transportasi ini adalah kompleks Golgi, di mana glikosilasi lebih lanjut dan pemrosesan rantai samping karbohidrat dapat terjadi. Kompleks Golgi kemudian berfungsi sebagai situs untuk menyortir dan mendistribusikan protein ke lokasi lain. Enzim lisosom memiliki rantai samping karbohidrat yang menunjukkan gula yang tidak biasa, yaitu mannose 6-fosfat. Gula ini berfungsi sebagai alat pengenal yang memungkinkan kompleks Golgi secara selektif mengemas protein menjadi lisosom yang baru terbentuk. Mekanisme pensinyalan yang berbeda digunakan untuk protein yang tujuan akhirnya adalah RE. C-terminus dari protein ini biasanya mengandung sebuah urutan KDEL yang terdiri dari asam amino lisin, asam aspartat, glutamat, dan leucin. Kompleks Golgi menggunakan protein reseptor yang mengikat urutan KDEL dan mengirimkan protein yang ditargetkan kembali ke RE. Urutan stop transfer memediasi penyisipan protein membran integral. Penyisipan kotranslasional dari protein transmembran ke dalam membran RE ada dua mekanisme untuk memasukkan protein membran integral yang mengandung segmen transmembran tunggal. Yang pertama, polipeptida dengan internal urutan stop transfer dan urutan sinyal RE terminal. Urutan stop transfer menghentikan proses translokasi dan bergerak keluar melalui lubang samping di translokon untuk mengikat polipeptida dalam membran, menciptakan protein transmembran dengan N-terminusnya di lumen RE dan C-terminusnya di sitosol. Kedua, polipeptida dengan hanya satu urutan mulai transfer internal. Urutan transfer awal tunggal ini memulai transfer polipeptida dan kemudian bergerak melalui lubang samping di translokon untuk menjangkau dirinya sendiri di dalam membran. Jika polipeptida ini juga memiliki urutan stop transfer yang mencegah transfer lengkap polipeptida melalui translokon,
Hasilnya adalah protein transmembran dengan N-terminus dan C-terminusnya di dalam sitosol. Impor pasca translasi. Ribosom tetap bebas di dalam sitosol ketika mensintesis polipeptida yang ditujukan untuk sitosol atau untuk diimpor ke nukleus, mitokondria, kloroplas, atau peroksisom. Kemudian polipeptida dilepaskan dari ribosom dan tetap berada di sitosol atau diangkut ke organel. Penyerapan polipeptida oleh nukleus terjadi melalui pori-pori inti, menggunakan mekanisme yang berbeda dari yang terlibat di dalamnya penyerapan pasca translasional oleh organel. Polipeptida lain disintesis dalam sitosol dan tetap di sana atau ditransfer melalui impor post-translasional ke dalam nukleus, mitokondria, kloroplas, atau peroksisom. Mengimpor polipeptida ke mitokondria dan kloroplas. Pengambilan rantai polipeptida yang memiliki urutan transit dimediasi oleh kompleks transportasi khusus yang terletak di membran luar dan dalam mitokondria dan kloroplas. Kompleks transportasi mitokondria disebut TOM atau translokasi dari membran mitokondria luar, dan TIM atau translokasi dari membran mitokondria bagian dalam. Kompleks kloroplas yang sebanding adalah TOC atau translokasi membran kloroplas luar, dan TIC translokasi dari membran kloroplas bagian dalam. Polipeptida awalnya dipilih untuk diangkut ke mitokondria atau kloroplas oleh komponen TOM atau TOC yang dikenal sebagai reseptor urutan transit. Setelah urutan transit terikat ke reseptornya, polipeptida yang mengandung urutan ini ditranslokasi melintasi membran luar melalui pori di kompleks TOM atau TOC. Jika polipeptida ditujukan ke bagian dalam organel, pergerakan melalui kompleks TOM atau TOC, kemudian diikuti dengan lewatnya kompleks TIM atau TIC dari membran bagian dalam di situs kontak di mana membran luar dan membran dalam saling berdekatan. Menargetkan polipeptida ke kompartemen yang tepat dalam mitokondria dan kloroplas. Karena kompleksitas struktural mitokondria dan kloroplas, protein yang akan diimpor dari sitosol harus ditargetkan tidak hanya ke organel yang tepat, tetapi juga ke kompartemen yang sesuai di dalam organel. Mitokondria memiliki 4 kompartemen, yaitu membran luar, ruang antar membran, membran dalam, dan matriks. Kloroplas memiliki 4 kompartemen serupa, dengan stroma yang digantikan matriks, ditambah 2 kompartemen tambahan, yaitu membran tilakoid dan lumen tilakoid. Mengingat kompleksitas struktural kedua organel, polipeptida, mitokondria, dan kloroplas memerlukan lebih dari satu sinyal untuk sampai ke tujuan yang tepat. Misalnya, menargetkan polipeptida ke membran mitokondria luar atau dalam memerlukan urutan transit terminal N untuk mengarahkan polipeptida ke mitokondria, ditambah urutan internal tambahan yang disebut sinyal penyortiran hidrofobik untuk menargetkan polipeptida ke tujuan akhirnya. Beberapa sinyal juga terlibat dalam mengarahkan polipeptida kloroplas ke tujuan akhirnya. Polipeptida dimasukkan ke dalam atau diangkut melintasi membran tilakoid. Pertama-tama harus ditargetkan ke kloroplas dan diangkut ke stroma, melintasi membran dalam dan luar di lokasi kontak. Alternatifnya, penyisipan beberapa polipeptida ke dalam membran tilakoid memerlukan partisipasi protein yang bergantung pada GTP yang menyerupai partikel pengenalan sinyal atau SRP yang mengarahkan dan mengikat polipeptida ke membran RE.